Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 12 bagian yang kedua, yaitu kata kerja infinitif. Di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang kata kerja deponen. Jadi apa itu infinitif? Infinitif adalah kata kerja yang istimewa karena kata kerja ini juga disebut sebagai kata benda verbal. Kata benda tetapi memiliki sifat verbal atau memiliki sifat kerja. Jadi maksudnya adalah di satu pihak kata ini memiliki fungsi seperti kata benda, tetapi di pihak lain memiliki sifat-sifat yang sama dengan kata kerja. Jadi sekali lagi, kata kerja infinitif ini adalah kata kerja yang unik. Di satu pihak dia fungsinya seperti kata benda, tetapi sifat-sifatnya seperti kata kerja. Atau juga bisa dikatakan kata kerja infinitif ini adalah kata benda yang memiliki ide kerja, kata benda yang idenya mengerjakan sesuatu. Nah, sebagai contoh, di dalam bahasa Indonesia saya membuat kalimat mahasiswa yang berkacamata itu sedang mengerjakan skripsi. Nah, saudara perhatikan di sana, subjeknya adalah mahasiswa yang berkacamata itu. Predikatnya sedang mengerjakan, objeknya skripsi. Saya mau saudara memperhatikan lebih khusus ke subjeknya, mahasiswa yang berkacamata itu. Ini adalah subjek, dan subjek itu adalah kata benda, tetapi di dalam subjek itu ada ide kerja di sana, yaitu berkacamata. Mahasiswa yang berkacamata itu. Ini adalah bentuk atau gambaran infinitif. Kata benda tetapi ada ide kerja di sana, atau kata benda verbal. Sudah bisa mengganti dengan mahasiswa yang berbaju biru itu, atau mahasiswa yang berambut pendek, atau anak yang bertubuh kurus. Itu adalah dalam bahasa Yunani sesuai dengan topik kita, itu adalah kata benda verbal atau infinitif. Nah, saya ingin mengingatkan lagi tentang akhiran kata kerja indikatif. Kata kerja kini indikatif. Saudara sudah belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Akhiran kata kerja kini aktif indikatif adalah o, eis, ei, omen, ete, usi. Sedangkan untuk pasif adalah omai, hei, etai, ometa, este, ontai. Nah, untuk kata kerja infinitif, maka untuk semua kata kerja kini aktif indikatif, akhiran infinitifnya adalah ein. Sekali lagi, untuk semua kata kerja kini aktif indikatif, akhiran kata kerjanya akan menjadi ein. Jadi kalau saudara akan membentuk kata kerja infinitif, maka semua akhiran kata kerja kini aktif indikatif, yaitu o, eis, ei, omen, ete, usi, akan berubah menjadi ein. Jadi kalau saudara menemukan kata kerja atau kata yang akhirannya ein, berarti dia adalah kata kerja infinitif aktif. Kemudian untuk kata kerja kini pasif indikatif yang akhirannya adalah omai, eetai, ometa, este, ontai, maka akhiran infinitifnya adalah estai. Jadi kalau saudara mau membuat kata kerja infinitif pasif atau medial, saudara akan memakai akhiran estai untuk menggantikan akhiran omai, eetai, ometa, este, ontai. Kemudian kita juga belajar kata kerja bantu di pelajaran sebelumnya, atau to be. Kita sudah belajar itu, bentuk emi, ei, esti, esmen, este, ac. Ini adalah kata kerja bantu. Nah,
untuk kata kerja bantu dalam bentuk infinitif itu akan menjadi enai, jadi hanya satu saja. Jadi kata kerja bantunya adalah enai untuk infinitif kini. Kemudian ketika saudara membuat diagram, ada hal yang saudara perlu perhatikan di sana. Jadi kata kerja infinitif itu saudara harus letakkan di bawah kata kerja utama. Kemudian saudara menambahkan 2 garis seperti ini sebelum infinitifnya. Jadi aturannya adalah letakkan di bawah kata kerja utama, lalu kemudian ada 2 garis, lalu kemudian saudara perhatikan garisnya bukan miring, garis penghubung ke kata kerja utamanya tidak miring tapi tegak lurus. Jadi saudara perlu perhatikan di sana cara membuat diagram untuk kata kerja infinitif. Saya akan memberikan beberapa contoh, saudara juga bisa melihat di diktat saudara. Ini adalah contoh untuk infinitif aktif. Saudara bisa melihat contohnya di sana, archomai, luein, ton, anthropon. Saudara bisa perhatikan kata luein. Luein ada akhiran ein. Di bagian sebelumnya tadi kita bisa melihat bahwa akhiran ein adalah akhiran infinitif aktif. Ya, jadi ini adalah akhiran infinitif aktif. Karena di infinitif letakkan di bawah kata kerja utama, di mana kata kerja utamanya adalah archomai. Lalu kemudian infinitifnya diletakkan di bawah kata kerja utama, diberi 2 garis tegak lurus di sana. Kemudian ton anthropon, akusatifnya dia akan ikut infinitifnya. Terjemahannya archomai, saya sedang memulai. Lalu kemudian infinitifnya saudara perlu terjemahkan untuk, sedang memulai, untuk melepaskan, ingat luo, melepaskan, ton anthropon, orang itu. Ini contoh untuk infinitif aktif. Lalu kemudian ini contoh untuk infinitif pasif. Ada kata luestai di sana, ada estai, akhiran estai berarti adalah akhiran untuk infinitif pasif. Archomai, luestai. Jadi ini adalah akhiran untuk pasif atau deponen. Nah, kebetulan ini adalah akhiran untuk pasif atau medial. Dan kebetulan kalimat ini adalah kalimat medial karena tidak ada konstruksi hupo dia n. Ini adalah medial refleksif. Saudara bisa melihat lagi pelajaran sebelumnya. Jadi terjemahannya archomai, saya sedang memulai untuk melepaskan diri sendiri karena medial refleksif. Dan ini adalah contoh infinitif untuk pasif. Ada konstruksi hupo di sana. Luestai saudara taruh di bawah kata kerja utama, kemudian hupo, to, anthropo saudara bisa letakkan di bawah infinitifnya. Jadi infinitifnya akan diikuti oleh objek baik langsung maupun tidak langsung. Terjemahannya saya sedang memulai untuk dilepaskan oleh orang itu. Ini adalah infinitif pasif. Nah, kalau saudara memparsing maka susunannya adalah kala, berarti gini, diatesisnya aktif atau pasif, bentuknya infinitif di tempat modus, lalu leksikal saudara kembalikan ke bentuk asal atau kata kerja kini aktif indikatif orang pertama tunggal, lalu kemudian terjemahan. Ini adalah pelajaran untuk kata kerja infinitif.